Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Heriwan Susanto, saya dari Manufacturing Warehouse RMPM. Di sini saya akan mempresentasikan A3 report saya yang kedua di tahun 2021 dengan tema Reduce the Time Create SPM Part 2. Berikut profil saya. Di sini job desk saya adalah Unit Head Outbound. Untuk pencapaian terbaik saya saat ini, saya mendapat silver di kategori A3 report dan QCC tahun 2020. Untuk hobi saya hobinya nonton, renang, dan baca berita politik. Berikut struktur organisasi Warehouse RMPM. Saya di bawah naungan Bapak Agung sebagai manajer dan Pak Tommy dan Mas Isep sebagai supervisornya. Berikut 8 langkah PDCA yang saya ambil, mulai dari menentukan tema, target, analisa kondisi yang ada sampai dengan standarisasi dan tindak lanjut. Berikut makigami proses administrasi di outbound. Pertama, admin menerima memo pengiriman dari PPIC. Dari memo tersebut kemudian admin create SPM. Setelah create SPM, admin share nomor SPM ke tim inventory. Kemudian tim inventory confirm SPM dan cetak LPN outbound. Setelah itu kemudian proses picking dan drop staging oleh teman-teman operator. Di sini waktu yang dibutuhkan untuk create SPM adalah 8,3 menit per SPM, di mana rata-rata per hari adalah 35 SPM. Jadi total per hari adalah 4,84 jam per hari. Berikut latar belakang proses improvement saya sebelumnya, di mana dari memo PPIC kita create SPM. Untuk create SPM kemudian kita select order, di mana select order itu adalah proses pilah-pilah ISO atau SO yang sesuai dengan memo PPIC. Setelah itu kemudian SPM kita update di monitoring SPM. Untuk faktor resiko di improve sebelumnya, karena filter tidak mandatori, berpotensi masih ada tidak terisi filter saat create SPM. Untuk korektifnya saya revisi WI dan preventifnya tetap menjajaki proses create SPM by upload. Berikut sekilas video pembuatan SPM di improve sebelumnya. Dan berikut adalah data pembuatan SPM, waktu pembuatan SPM dari bulan Januari sampai dengan Maret 2021, di mana rata-rata 1 SPM adalah 8,3 menit per SPM atau 4,84 jam per hari, di mana total SPM rata-ratanya 393 SPM. Kemudian dari aspek QCD SMP-nya, dari segi quality, potensial material tidak terkirim beberapa ISO karena masih ada proses pilah-pilah yang manual. Dari segi cost-nya, potensial penambahan biaya transporter jika ada material yang terlewat kirim. Dari segi delivery-nya, waktu create SPM rata-rata 8,3 menit per SPM atau 4,84 jam per hari. Dari segi mainnya, tim kurang nyaman saat create SPM karena masih ada khawatir pada saat proses pilah-pilah ada yang terlewat dan mata mudah lelah. Dari segi produktivitinya, potensi stop produksi saat pengiriman tidak sesuai memo PPIC. Dari target smartnya, di sini saya mengambil tema Reduce the Time Create SPM Part 2. Targetnya waktu pembuatan SPM dari 8 menit menjadi 4 menit per SPM, di mana saya memodifikasi proses Create SPM. Untuk targetnya adalah di bulan April 2021. Ini sesuai dengan KPI Warehouse di 2021. Kemudian berikut adalah activity timeline-nya, dimulai dari menentukan tema, target, analisa kondisi yang ada sampai dengan standarisasi dan tindak lanjut. Saya lakukan di minggu pertama bulan Januari sampai dengan minggu keempat bulan April. Berikut adalah analisa kondisi yang ada. Dari segi manusianya, kondisi seharusnya admin nyaman saat create SPM, aktualnya admin kurang nyaman saat create SPM. Ini statusnya not okay. Dari segi mesinnya, Oracle dan PC berjalan baik, aktualnya sama, statusnya oke. Dari segi metode, satu batch order sama dengan satu ISO atau satu kali proses kirim, aktualnya tidak satu kali proses kirim. Kemudian saat create SPM sudah dedicated ada satu memo adalah satu muatan,
Aktualnya satu memo tidak satu kali muatan karena masih ada proses pilah-pilah. Di sini statusnya not oke. Dari segi material, stok material cukup untuk 1 BO, aktualnya stok material tidak cukup untuk 1 BO. Dari analisa sebab akibatnya saya mengambil root cause-nya itu waktu create SPM lama rata-rata 8,3 menit per 1 SPM. Untuk metodenya, saat create SPM belum dedicated satu memo atau satu muatan. Kenapa? Karena memo pengiriman perlu dipilah berdasarkan kapasitas per mobil. Ini kenapa? Karena sistem di Oracle tidak bisa grouping sesuai memo atau sesuai kapasitas per mobilnya. Dari segi mainnya, admin kurang nyaman saat create SPM. Ini kenapa? Karena khawatir ada line SO yang terlewat karena proses masih manual, masih pilah-pilah. Ini kenapa? Karena proses Oracle select order masih satu persatu dan atau manual. Kemudian dari metodenya, satu batch order tidak satu kali proses kirim ke POTS. Ini kenapa? Karena masih ada proses menunggu material yang datang, menunggu kedatangan material atau menunggu rilis dari QA. Dari segi kemudian dari aspek materialnya, stok material tidak cukup untuk 1 BO. Ini kenapa? Karena material 1 SO belum tentu ready semua materialnya. Ini kenapa masih ada yang menunggu kedatangan dan menunggu rilis QA. Dari keempat aspek ini, untuk yang warna hijau karena mudah dikontrol, maka saya akan lakukan proses perbaikannya, dan untuk yang bawah karena under control saya, maka sementara saya abaikan. Berikut rencana penanggulangannya. Dari segi metodenya, sistem Oracle tidak bisa grouping sesuai memo atau sesuai kapasitas per mobilnya. Apa sih perbaikannya? Pertama, saya merubah memo create SPM Oracle dengan cara upload by memo PPIC. Yang kedua, saya merubah memo create SPM di Oracle dengan cara upload dengan template based on nomor ISO, line number, dan quantity memo PPIC. Alasan dan targetnya adalah pertama, untuk yang pertama, pembuatan SPM bisa lebih cepat karena sudah di grouping berdasarkan memo PPIC. Yang kedua, mengurangi waktu create SPM. PIC-nya saya sendiri dibantu dengan tim IT dan fasilitator. Untuk lokasi dan waktunya di bulan April di Cikampek. Detail activity-nya, pertama saya discuss dengan IT, develop dengan IT, testing, trial error, sampai dengan implementasi. Untuk resiko biayanya, di sini tidak ada. Resiko usahanya ini moderat karena masih ada proses bantuan dari PPIC terkait template. Untuk waktunya ini sedang. Kemudian dari faktor mainnya, proses Oracle select order satu persatu, perbaikannya sama. Untuk alasannya kenapa? Pertama, tidak ada proses select item per ISO. Kedua, mengurangi waktu create SPM. Yang ketiga, mengurangi kelelahan mata saat proses create SPM. Untuk PIC dan lokasinya masih sama. Detail aktifnya juga sama. Discuss IT, develop, testing, sampai dengan implementasi. Untuk resikonya di biaya tidak ada. Untuk usahanya rendah dan waktunya sedang. Dari kedua perbaikan ini saya mengambil perbaikan yang kedua dan sudah diokekan oleh Pak Tommy. Berikut data aktiviti penanggulangannya, mulai dari discuss, develop, testing, sampai dengan implementasi itu dimulai dari week ketiga bulan Maret sampai dengan week kedua bulan April 2021. Dan ini penanggulangan yang saya lakukan. Untuk prosesnya dari memo PPIC, kemudian kita upload CSP, kemudian generate SPM, di mana upload CSP itu based on quantity, line ISO number dari memo pengiriman PPIC. Nah, berikut adalah proses sebelumnya untuk pembuatan create SPM. Pertama, dari memo PPIC kita create SPM sama dengan proses belanja, di mana kita pilah-pilah berdasarkan kebutuhan. Ini adalah proses setelahnya, di mana dari memo tersebut kita upload CSP, kemudian kita generate SPM dan mendapatkan nomor SPM. Di sini untuk proses pilah-pilah ini kita hilangkan. Dan berikut evaluasi hasilnya. Di sini saya dapatkan reduce time-nya 84,94%, di mana awalnya 88,3 menit per SPM dari bulan Januari sampai Maret 2021. Setelahnya 5 menit per 4 SPM di bulan April 2021.
dan order pun fulfill. Dari evaluasi QC SMP-nya, dari sebelumnya dari faktor quality, potensial tidak terkirim beberapa line karena masih ada proses pemilihan. Sesudahnya memo terkirim fulfill. Dari segi costnya, potensial penambahan biaya transporter jika ada yang terlewat, estimasi satu mobil 2 juta. Sesudahnya tidak ada potensial penambahan biaya. Dari segi deliverynya, waktu create SPM rata-rata 8,3 menit per SPM atau 4,84 jam per hari. Sesudahnya rata-rata waktu create SPM 5 menit per 4 PSPM 0 atau 1 memo atau 0,73 jam per hari. Dari mainnya, admin kurang nyaman karena ada proses pila-pila dan khawatir terlewat dan mata juga mudah lelah. Sesudahnya admin merasa nyaman dan mata tidak mudah lelah. Dari produktivitinya, potensi stop produksi saat proses pengiriman tidak sesuai memo PPIC. Sesudahnya produksi tetap aman. Untuk faktor resikonya, dari solusi yang saya pilih adalah resikonya quantity yang dikirim tidak full ISO. Tindakan preventifnya di sini split line quantity manual. Untuk korektifnya di sini split line quantity di awal sesuai kebutuhan memo kirim PPIC. Untuk standarisasi dan tindak lanjutnya, di sini saya melakukan revisi WI pengiriman POTS, di mana nomornya adalah SHP WI WHM 119 khusus grid SPM. Untuk tindak lanjutnya, next project saya adalah optimalisasi kapasitas muatan untuk pengiriman RMPM POTS eksternal. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!